Shalom, Horas, seluruh jemaat HKBP Bumi Anggrek yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 4 kali perayaan gerejawi selama masa pandemi COVID-19 kita rayakan di rumah masing-masing, yaitu Jumat Agung, Paskah, Hari Kenaikan Tuhan Yesus, dan hari ini Hari Raya Pentakosta. Pentakosta adalah peringatan turunnya Roh Kudus yang dicurahkan bagi semua orang yang percaya. Firman Tuhan pada hari Pentakosta ini dari kitab Yesaya 63 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Shalom anak-anak kami sekolah minggu. Hari ini kita masuk Minggu Pentakosta. Anak-anak masih ingat apa arti Pentakosta? Ya benar, Pentakosta adalah hari yang ke-50 setelah Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Di Kisah Para Rasul 2 dikisahkan pada suatu hari para murid Tuhan Yesus bersama dengan orang-orang percaya berkumpul di suatu tempat. Saat mereka berkumpul, tiba-tiba terdengar suara yang sangat kencang seperti tiupan angin dari langit memenuhi tempat itu. Dan tampaklah lidah-lidah api menyala dan melingkupi mereka semua. Lidah-lidah api itu memberi semangat baru kepada para murid untuk memberitakan firman Tuhan. Lidah-lidah api itu membakar sukacita mereka untuk pergi memberitakan kabar baik. Dan lidah-lidah api Roh Kudus jugalah yang membakar semangat anak-anak kami di rumah untuk belajar, untuk beribadah, untuk membantu papa dan mama di rumah. Ayo semua anak-anak kami sekolah minggu, semangat! Hasian Amang Pendeta. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa dalam Yesaya 63 ini disampaikan ketika umat Israel baru kembali dari pembuangan di Babel. Mereka kembali ke tanah mereka sendiri di Yerusalem. Tapi ternyata ada sesuatu hal yang membuat mereka menjadi krisis pengharapan. Padahal mereka sudah kembali ke tanah mereka sendiri.
Selama itu, selama di Babel, mereka tidak lagi beribadah di rumah Tuhan. Tapi mereka kembalinya ke Yerusalem merasa bahwa kehidupan yang baru itu seperti asing dan sepertinya Tuhan meninggalkan mereka. Kemudian Nabi Yesaya memberi pengharapan kepada umat Israel bahwa Allah akan tetap memberkati mereka. Sama seperti pengalaman umat Israel yang sudah kembali ke tanah mereka sendiri. Demikian pengalaman kita untuk masuk kepada sebuah fase kehidupan new normal. Kita diizinkan untuk beraktivitas, bekerja, sekolah di sekolah masing-masing. Tapi pasti ada rasa khawatir, ada rasa canggung. Bagaimana nanti dalam new normal ini kita mampu menjalaninya? Firman Tuhan ini memberi pengharapan kepada kita bahwa bersama Tuhan kita pasti mampu melakukan semua aktivitas kita dalam fase kehidupan new normal atau normal yang baru. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan, di manakah Dia, di manakah Allah? Adalah sebuah refleksi untuk menunjukkan kepada umat Israel bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Yang sering terjadi adalah kita meninggalkan Allah. Di manakah Dia Allah yang mengangkat mereka dari laut? Pengalaman mereka keluar dari perbudakan Mesir ketika mereka terdesak di tepi Laut Merah. Lalu oleh kuasa Tuhan, laut itu terbelah dan umat menyeberang. Pengalaman ini adalah sebuah pengalaman betapa Tuhan selalu membuka jalan bahkan saat kita tak punya jalan. Ada ilmuwan yang mencoba memberikan analisa ilmiah tentang peristiwa laut yang terbelah itu. Dia mengatakan teori Red Sea dan Red Sea. Red Sea artinya Laut Merah, Red Sea artinya tumbuhan gelagah di tepi laut. Jadi menurut dia tidak ada mujizat Laut Merah yang terbelah. Hanya dengan menambahkan satu huruf E di kata red atau merah menjadi rid, yaitu tumbuhan gelagah, maka makna tentang mujizat itu dibuatnya menjadi kabur. Dia katakan umat Israel tidak menyeberang laut yang terbelah. Mereka hanya berjalan di Red Sea, tepi-tepi laut. Tidak ada mujizat katanya. Tapi tidak perlu susah-susah menjawab statement mereka itu. Sebab Alkitab sendiri menjawabnya. Di Keluaran 14 ayat 28 dikatakan, berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal di antara mereka. Kalau umat Israel hanya berjalan di tepi-tepi laut di Red Sea, bagaimana mungkin tentara Firaun tenggelam oleh air laut itu? Jadi sesungguhnya peristiwa terbelahnya laut itu
ketika Tuhan mengangkat umat Israel dari dalam laut adalah peristiwa yang sangat besar atas kuasa Allah. Di manakah Dia yang menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka? Keluaran 14 ayat 15 sampai 16 mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu, dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Kisah ini merupakan kisah tipologi atau yang setipe antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Musa dengan tongkat kayu di tangannya mengangkat tangannya dan mengulurkannya ke laut sehingga laut terbelah dan umat Israel menyeberang, diselamatkan, masuk kepada kehidupan yang baru. Kisah tipologi atau yang setipe dengan kisah Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus Kristus mengangkat tangannya di tongkat kayu salib, sehingga kita diselamatkan dan menyeberang kepada kehidupan yang baru. Kisah tipologi ini menunjukkan bahwa Allah sejak dahulu kala selalu merancang keselamatan bagi kita. Dia Allah yang sangat mengasihi kita, sehingga rancangan-rancangannya adalah rancangan untuk keselamatan kita. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan umat Israel di Laut Merah itu digambarkan seperti kuda yang melintasi padang gurun dan tidak pernah tersandung. Padang gurun adalah tempat yang panas. Tetapi bagi kuda tempat itu adalah tempat yang baik untuk berjalan dan berlari, sebab tidak ada batu-batu yang membuat kakinya tersandung. Hidup kita adalah hidup yang penuh perjuangan. Seperti panasnya padang gurun itu. Tapi tangan Tuhan akan terus menyertai kita, sehingga kita tidak akan tersandung dalam perjalanan kita. Perjalanan umat Israel menyeberangi Laut Merah itu digambarkan seperti ternak yang turun ke lembah. Di lembah itu ada padang rumput yang hijau dan segar, ada air yang tenang. Tapi untuk bisa turun ke lembah bukanlah perjalanan yang mudah. Salah melangkah bisa terpeleset, terperosok, jatuh. Tapi harga yang dibayar adalah padang rumput yang hijau, air yang tenang. Demikian hidup kita yang akan memasuki fase baru, new normal. Akan banyak tantangan, akan banyak pergumulan, tetapi kita percaya bahwa tangan Tuhan akan menuntun kita seperti ternak yang dituntun ke lembah itu. Hidup kita akan terus diberkati oleh Tuhan dalam masa-masa new normal yang akan kita hadapi. Seperti pemazmur katakan dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. New normal akan kita jalani dalam penggembalaan Tuhan Yesus. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah kita mampu menjalani kehidupan ini? Bagaimanakah cara Tuhan menuntun kita di masa-masa yang sulit ini?
ada roh Tuhan, ada Roh Kudus yang akan menyertai kita sekalian. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia menjanjikan roh penghibur. Dalam Yohanes 14 ayat 16 hingga 17 dikatakan, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Kamu mengenalnya, sebab Dia menyertaimu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal. Karena Dia adalah roh Allah, maka Dia sudah ada sejak awal. Roh itu tidak diciptakan pada hari Pentakosta, tapi Dia sudah ada sejak awal. Kita bisa baca dalam Kisah Penciptaan di Kejadian 1 ayat 2, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dalam nas hari ini juga kita membaca, disebutkan dalam ayat 11 dan ayat 14, roh Tuhan, Roh Kudus menyertai perjalanan umat Israel ketika menyeberang di Laut Merah itu. Itu artinya bahwa keberadaan roh itu sudah ada sejak awal. Namun pada hari Pentakosta, Dia dicurahkan kepada orang-orang percaya, supaya roh itu diam di dalam mereka dan menyertai setiap kehidupan mereka. Roh Kuduslah yang akan membantu kita untuk menjalani kehidupan new normal. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk hidup dalam fase yang baru itu. Sehingga kita selalu terdorong untuk menjaga kesehatan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Dalam menjalani kehidupan new normal, kita akan hidup bersama roh Allah yang akan menolong, menopang, menguatkan dan menyertai kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Dan Dia akan membimbing kita, menggerakkan kita untuk peduli akan kesehatan. Selalu jaga jarak aman, cuci tangan dengan air atau hand sanitizer, memakan makanan yang bergizi, sederhana tapi bergizi. Selalu mengganti pakaian ketika sudah tiba di rumah. Rajin bersih-bersih di rumah. Dan ada banyak pola-pola yang baru yang akan kita lakukan. Mungkin kita merasa canggung atau merasa tidak sanggup melakukannya. Roh Kudus akan menyertai kita untuk melakukan itu. Termasuk dalam peribadahan kita di gereja. Akan masuk kepada fase new normal. Sebab segala hal yang kita alami dalam hidup ini, tujuannya adalah memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Seperti disebutkan dalam nas hari ini. Untuk membuat nama Tuhan abadi, untuk membuat nama Tuhan agung, bukan untuk membuat nama kita yang diagungkan. Sehingga kalau kita menerima berkat dari Tuhan, kalau Tuhan masih memberkati kita dengan kesehatan, kalau Tuhan masih menopang kehidupan kita di masa-masa pandemi ini, maka biarlah kita agungkan Dia melalui kebaktian-kebaktian kita di rumah, atau nanti kebaktian kita di gereja dalam fase new normal. Dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan itu semua.
Kita bersyukur kepada Tuhan Allah bahwa Dia telah mengutus Roh Kudus-Nya untuk diam di dalam kita masing-masing. Sehingga Roh itulah yang akan menggerakkan kita melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, yaitu buah-buah Roh. Selamat berbuah di dalam Roh. Tuhan Yesus memberkati. Amin.